Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala yang dikelola oleh duo cowok tampan dari Gunung Sewilian. Kakek Laomang berusia 83 tahun, hidup miskin dan penuh derita di sebuah rumah peninggalan leluhurnya di Huabei, Cina Tengah. Meski hidup bersama dua saudaranya, para saudaranya itu juga sama-sama sudah tua yang membuatnya kesulitan untuk mencapai kemandirian secara ekonomi. Satu-satunya kekayaan yang mereka punya itu adalah rumah yang mereka tinggali. Rumah leluhur yang terbuat dari kayu di atas tanah 1.600 meter persegi. Ya besar sih, tapi tua dan beberapa bagian sudah reyot, sudah bocor-bocor. Suatu kali datanglah utusan pemerintah yang mengabarkan bahwa desa itu masuk pada rencana pemerintah untuk pembangunan. Rumah-rumah yang masuk denah akan digusur, termasuk rumah kakek Laomang. Galaulah sang kakek, tetapi setidaknya pemerintah setuju untuk ganti rugi 1 miliar rupiah untuk tanah dan bangunannya. Nah, tapi sebelum transaksi, salah satu pengusaha tajir rekanan pemerintah yang menggusur rumah ini bernama Chen Kezong tertarik pada rumah ini. Bukan gara-gara reyot, tapi karena Chen Kezong itu adalah seorang kolektor benda antik dan dia melihat rumah ini antik. Melihat ornamennya, bahan-bahannya, dia memutuskan untuk membeli rumah ini seharga 20 miliar rupiah demi membuatnya tidak usah digusur. 20 kali lipat daripada tawaran pemerintah. Tapi emang apa harganya 20 kali lipat kayak gitu? Ya memang ini agak aneh, makanya pada waktu itu juga didatangkanlah seorang ahli untuk meneliti rumah itu dan memperkirakan harganya. Dan ternyata setelah dihitung-hitung jumlah jamleh kesana kesini, harga rumah itu adalah wandai 1,8 triliun rupiah. Buset. Kok bisa semahal itu? Berarti si bapak-bapak fakir miskin yang tadi itu tinggal di dalam harta karun sebenarnya selama 83 tahun tanpa pernah mereka ketahui. Parah kan? Parah, asli parah ini. Ya, terus apa yang membuat rumah ini jadi segitu mahal? 1,8 triliun. Satu, rumah itu adalah rumah yang dibuat kisaran tahun 1368 di zaman dinasti Ming yang menjadikannya sebagai salah satu rumah tertua di dunia. Kemudian yang kedua, rumah itu sangat tua tetapi tidak berubah dalam arsitektur, bahan-bahan, dan ornamennya. Sehingga ini menjadi salah satu cagar budaya peninggalan yang sangat-sangat otentik dan sangat valid terkait dengan arsitektur masa lalu Cina. Dan yang ketiga itu adalah rumah ini adalah rumah bekas pejabat tinggi sehingga terbuat dari kayu Pobe Zenan yang sangat langka dan sangat bagus. Yang rumah itu adalah satu-satunya rumah yang sepenuhnya menggunakan kayu itu. Sehingga menjadi mahal karena kayunya sendiri adalah kayu paling mahal di Cina. Ya, tapi karena harga sekian triliun itu baru diketahui setelah uang 20 miliar dibayarkan, jadi si kakek gak sampai dapat triliunan, cuma dapat miliaran. Cuman, ya memang cuman kalau dibandingkan dengan 1,8 T kan, tapi tetap aja sangat besar. Akhirnya di sisa akhir kehidupannya, kakek Laomang bisa menikmati rasanya jadi orang kaya. Megang duit 20 juta, 20 miliar. Tapi coba kalau sobat ada di posisi kayak gini kan pasti agak nyesel juga ya. Kenapa juga si rumah itu baru disadari mahalnya setelah pemilik berusia uzur. Berusia 83 tahun. Kenapa gak dari dulu gitu? Seandainya dari dulu tahu mungkin dia bisa menggunakannya untuk hal-hal yang jauh lebih besar dan positif. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kemudian yang nyeseknya lagi itu adalah dibayar 20 miliar. Ya memang itu gede banget, tetapi seandainya dia mau menunda beberapa hari saja, itu harganya menjadi 1,3 triliun kan. Nyesel nggak? Ya, kalau nyesel itu bukti bahwa manusia sampai sejauh ini masih lemah. Tapi sekarang coba kita pikirkan sama-sama. Apakah jangan-jangan cerita si kakek itu sebenarnya menggambarkan kehidupan kita? Jangan-jangan kita selama ini sedang melewatkan sebuah kesempatan besar yang tidak pernah kita sadari. Dan kesempatan itu bernilai triliunan rupiah. Bisa nggak kayak gitu?
Ya, secara teori ya bisa, tentu saja. Kan kita itu sebenarnya hidup di atas tumpukan harta karun, tetapi kita tidak tahu apa itu dan tidak tahu bagaimana cara mengambilnya. Tapi coba bayangin ya, ada orang yang miskin, tapi hanya gara-gara mengambil keputusan yang tidak disangka-sangka, dia jadi sukses dan kaya raya. Banyak kan cerita seperti itu. Ada orang yang biasa-biasa aja, tapi saat dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di tengah jalan dia menemukan satu peluang yang ketika dia eksekusi dengan sempurna, hidupnya berubah menjadi jauh lebih baik. Ada kan kayak gitu? Nah, mungkin saja kita pun dalam kondisi seperti itu, cuman gara-gara kita tidak bergerak, gara-gara kita tidak berinisiatif, maka kita gagal untuk menemukan kunci harta karun di kehidupan kita sendiri. Jangan-jangan seperti itu. Jadi marilah kita belajar untuk menelusuri, belajar untuk berinisiatif, belajar untuk bergerak. Jangan rebahan terus, agar siapa tahu kita yang sekarang sebenarnya sedang duduk di atas tumpukan harta karun segera bisa menemukan kuncinya dan akhirnya menjadi hidup sukses dan bermanfaat. Semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.